Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit tutor mengenai uji ANOVA atau yang sering disebut dengan uji F. Untuk pendahuluan terlebih dahulu, uji ANOVA atau yang sering disebut dengan uji F itu sendiri merupakan uji yang digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan dengan rancangan analisis lebih dari 2 dan variabel lebih dari 3. Uji ANOVA itu sendiri merupakan uji parametrik, dan uji non-parametriknya itu Kruskal-Wallis. Karena ANOVA itu sendiri merupakan uji parametrik, maka sebelum melakukan uji ANOVA itu harus data yang hendak diuji ANOVA itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yaitu datanya harus terdistribusi normal. Dikatakan data terdistribusi normal apabila signifikansinya didapatkan lebih dari 0,05 dengan cara Shapiro-Wilks dan Kolmogorov-Smirnov. Kapan menggunakan Shapiro-Wilks dan kapan menggunakan Kolmogorov-Smirnov? Menggunakan Shapiro-Wilks itu ketika data yang hendak diuji kurang dari 100, dan menggunakan Kolmogorov-Smirnov ketika data yang diuji lebih dari 100. Dan syarat yang kedua itu data yang hendak diuji ANOVA terlebih dahulu harus terhomogenitas. Dikatakan terhomogenitas apabila bisa dibuktikan dengan signifikansinya yang lebih dari 0,05 dan menggunakan homogenitas varians. Berikut kasus untuk uji ANOVA-nya. Seorang peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun sawo terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Di sini hasil ujinya ada EEDS 30%, EEDS 40%, EEDS 50%, EEDS 60%, EEDS 70%. Dengan pertanyaan, berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah terdapat perbedaan antara konsentrasi EEDS terhadap diameter daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus? Langsung saja kita analisis ke SPSS. Langsung kita isi kelompok, kemudian desimalnya kita nolkan, kita isi kelompok, dan value-nya kita isi sesuai dengan yang ada di kasus tadi, yang EEDS 30%, itu yang pertama, yang kedua EEDS 40%, EEDS 50%, EEDS 60%, dan yang kelima EEDS 70%. Kemudian kita oke. Yang kedua terdapat data diameter dengan desimalnya itu 2 karena di belakang koma terdapat 2 angka sesuai kasus tadi. Kemudian untuk value-nya kita nonkan. Measure-nya kita scale-kan, karena biasanya kalau tidak scale tidak bisa terbaca. Kemudian langsung ke data view, kita tulis kasusnya sesuai yang ada di kita tulis data view-nya sesuai yang ada di kasus tadi. Di sini terdapat kelompok ini bisa ditulis berdasarkan kode yang ada di value tadi atau seperti ini. Ketika tidak yakin atau benar atau ingin memastikan benar atau tidaknya value, bisa diginikan, ininya kita klik, maka yang tadinya simbol seperti ini kita isi, seperti ini kita isi, akan berubah menjadi gini untuk memastikannya apakah sudah benar sesuai dengan kasus yang ada. Untuk diameternya kita masukkan juga sesuai yang ada di kasus tadi. Kemudian yang pertama kita lakukan uji terdistribusi normal. Karena di sini datanya itu hanya 50 atau kurang dari 100, maka digunakan Shapiro-Wilks untuk terdistribusi normalnya. Langsung ke analyze, descriptive statis, explore, dependent list-nya kita isi diameter, untuk faktor list-nya kita isi kelompok.
displaynya kita plotkan. Kemudian untuk box plotnya dinonkan, deskriptifnya dipastikan tidak ada yang tercentang, kemudian normality plot with testnya itu dicentang, kemudian dinonkan, continue. Oke. Maka akan muncul outputnya. Kemudian kita lihat hasil dari normalitasnya yang Shapiro-Wilk, karena tadi menggunakan uji terdistribusi normal yang Shapiro-Wilk. Di sini didapatkan untuk HEDS 30% 0,374, 40%-nya 0,445, 50%-nya 0,633, 60%-nya 0,782, 70%-nya didapatkan signifikan 0,409. Di sini terdapat yang artinya untuk Shapiro-Wilknya sendiri itu semua datanya terdistribusi normal. Kemudian dilanjutkan untuk uji homogenitas. Masih menggunakan data yang tadi, kemudian dianalyze, explore, kemudian ininya plot, kemudian deskriptif. Untuk confidence interval for min-nya 95%, yang artinya untuk kesalahannya itu hanya 0,05, hanya 0,5%. Kemudian continue. Ininya dinonkan. Deskriptifnya itu dipastikan tidak ada yang tercentang, normality plot with testnya itu dipastikan tercentang, kemudian ininya spread versus level with event testnya power estimation, kemudian continue, kemudian di oke. Kemudian kita scroll ke bawah untuk melihat hasil output dari normalitas datanya. Sorry, kelewatan. Nah, di sini. Di mana terdapat signifikan yang kurang dari 0,05, yang artinya itu tidak homogen, yang artinya pada data tersebut tidak homogenitas, maka tidak bisa dilakukan uji parametrik atau digunakan uji ANOVA. Balik lagi ke kasusnya, oleh karena tidak bisa digunakan uji ANOVA, maka pada kasus ini digunakan uji non-parametrik atau Kruskal-Wallis untuk uji non-parametriknya. Non-parametric test, legacy dialog, ke independent sample. Untuk tes variablisnya itu diameter, untuk grouping variabelnya itu untuk tes variablisnya itu diameter, dan untuk grouping variabelnya itu kelompok. Biasanya di tanda kurung ini pada awal-awal itu masih tanda tanya. Caranya untuk menghilangkan tanda tanya yaitu di define range dengan minimalnya diisi 1 dan maksimumnya diisi 5, karena tadi pada value-nya itu terdapat 5 tanda. Kemudian di continue. Tes tipenya itu pastikan Kruskal-Wallisnya tercentang. Kemudian di oke. Di sini akan keluar output Kruskal-Wallis dengan yang kita lihat asymptotic-nya. Pada asymptotic Kruskal-Wallis itu didapatkan 0,000 atau kurang dari 0,05, yang artinya pada data diameter daya hambat
yang artinya antara konsentrasi EEDS terhadap diameter daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus itu didapatkan perbedaan yang signifikan karena berdasarkan asimsiknya Kruskal-Wallis tadi kurang dari 0,05. Demikian tutorial yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.